Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wawan Pujianto SPD, CGB Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Rupat, Kabupaten Bengkalis. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Aksi nyata pada modul 1.4 terdiri dari 1. Mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. 2. Membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan konsep-konsep budaya positif. Aksi nyata yang pertama yaitu mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas melalui membuat keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Rencana tindakan aksi nyata penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Latar belakang: rendahnya nilai-nilai kebajikan yang diyakini murid kelas 94 SMP Negeri 1 Rupat. Tujuan: terwujudnya murid kelas 94 SMP Negeri 1 Rupat yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Tolok ukur keberhasilan penerapan budaya positif di kelas. 1. Berperilaku religius. 2. Datang tepat waktu. 3. Kelas bersih dan nyaman. 4. Murid sopan dan santun terhadap guru. 5. Komunikasi baik antara guru dan murid. Lini masa. 1. Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai penerapan keyakinan kelas. 2. Menentukan jadwal penyusunan keyakinan kelas. 3. Guru bersama murid kelas 94 SMP Negeri 1 Rupat menyusun keyakinan kelas. 4. Evaluasi dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid dan murid. 2. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai untuk mewujudkan penerapan budaya positif di sekolah. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. 2. Mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis. 3. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. 4. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. 5. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. 6. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya. 7. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Berikut ini dokumentasi aksi nyata modul 1.4 yang pertama yaitu pembentukan keyakinan kelas 94 SMP Negeri 1 Rupat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini
di kelas 94 ini kita akan mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita ambil dari peraturan sekolah yang ada. Tentu kalian sudah tahu kan peraturan sekolah yang ada. Silahkan kalian untuk tunjuk tangan atau langsung menyampaikan kira-kira peraturan sekolah apa saja yang harus kita taati. Ya, coba. Sebutkan ya. Datang tepat waktu. Berarti datang tepat waktu. Tidak boleh terlambat berarti ya. Ini peraturan sekolah. Tidak boleh terlambat. Ada lagi? Pak. Oke, siapa? Dilarang Ada lagi merokok. tuh, ya? Dilarang merokok. Dilarang merokok. Naisila, Menggunakan seragam yang sudah ditentukan. menggunakan seragam yang sudah kita. Jadi, oh ya, benar. Menggunakan seragam ya sudah ditentukan. Tidak boleh terlambat, dilarang merokok, menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Kira-kira boleh kelahi tidak? Dilarang berkelahi. Ada lagi yang berpendapat itu? Dilarang berkelahi. Dilarang kelahi. Berkelahi. Dilarang? Oke. Dilarang. Kemudian yang sekolah apa lagi kira-kira? Harus disiplin terhadap sesama. Disiplin. Tidak boleh membuli berarti. Ya. Tidak boleh membuli. Dasar kau tidak boleh. Dilarang membuli. Dilarang membawa HP. Dilarang memohon. Kemudian dilarang berputih. Boleh tak kira-kira kalian berkata kotor? Tidak. Apalagi pada guru. Dilarang berkata kotor. Dilarang memakai sepatu putih. Dilarang memakai sepatu putih. Memakai sepatu warna-warni ya. Sepatu warna-warni. Dilarang dompet. Warna-warni artinya selain warna hitam. Kemudian kira-kira boleh tidak kalian tinggalkan sholat ibadah? Dilarang meninggalkan ibadah. Ada lagi? Dilarang bawa sampah. Dilarang membuang sampah. Sampah sembarangan. Ada lagi? Cukup? Dilarang pacaran. Boleh nggak kalian cabut? Iya. Berarti dilarang bolos atau cabut. Dilarang membolos atau cabut. Membolos. Cabut. Dilarang pacaran. Sebenarnya banyak lagi ya, tapi ini sudah penuh. Coba dari peraturan-peraturan ini kita buat menjadi kalimat-kalimat yang positif, sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kalimat yang positif. Kalau kalimat positif itu tidak diawali dengan tidak atau dilarang, tapi kalimat positif diawali dengan kata kerja ya. Misalnya ini, tidak boleh terlambat berarti menjadi
datang tepat waktu. Oke. Keyakinan kelas. Kita dari peraturan itu kita buat keyakinan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. di tempat nanti yang sudah dulu. Sekarang merokok nanti itu. Menggunakan seragam yang sudah ditentukan ini sudah ya, sudah sesuai dengan kalimat positif. Menggunakan seragam sesuai aturan. Sebenarnya termasuk ke baju, sepatu masuk sini sebenarnya. Ya. Kemudian 3, dan berkali berarti menjaga keharmonisan, menjaga pertemanan. Apa yang enak kalimat? Menjaga pertemanan. Menjaga pertemanan. Oke. Tidak boleh mengejek. Pertemanan. Kau. Udah, dompet. Oke, lanjut. Dan dilarang menggunakan narkoba, menghindari, Narkotika. menjauhi Narkotika. narkotika. Kalau narkotika itu banyaknya ya, narkoba, psikotropika dan banyak. Ya. Oh, Termasuk sabu. Bukan sarapan bubur ya, sarapan bubur boleh. Kemudian dilarang membuli. Membuli itu masuk ini jaga pertemanan. Oke, kalau kita tulis. Dilarang membawa HP. Nanti aja kita bawahnya. Dilarang berkata kotor. Berarti berkata sopan. Berkata sopan. Sopan. Santun ya. Oke. Kemudian dilarang memakai sepatu. Ini sudah termasuk tadi ya. Dilarang meninggalkan ibadah. Menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah atau tak beribadah. Mentaati perintah agama. Menjalankan perintah agama itu ya. Menjalankan. Ini termasuk ya, berdoa di awal pelajaran termasuk menjalankan perintah agama religius ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. 7. Membuang sampah pada membuang sampah pada dilarang membolos atau cabut berarti pemandu ya. Dilarang membolos atau cabut. Mengikuti pelajaran dengan baik. Oke. Mengikuti pelajaran dengan baik. Dengan baik atau dengan disiplin ya. Baik atau disiplin? Boleh. Baik. Dilarang pacaran. Gerak sendiri ya, berteman. Berteman ya, menjaga pertemanan aja ya. Ya. Oke, tadi ini sudah. Apa itu? Dilarang membawa waktu tadi. Temenan aja. Menggunakan Android. teknologi pendidikan dengan bijak. Jadi menggunakan Jadi kalau di luar sekolah berarti bawah sama ya maksudnya sekolah. adanya tuh. teknologi Lain. dengan bijak. Dalam merokok termasuk Android tidak? Dilarang rokok termasuk Ya ramah ada 16. menjaga tata tertib. Dilarang rokok ini Ya ketika narkotika tuh. menjaga kesehatan. Makanan di pilihan. Termasuk Menjauhi rokok, Menjauhi. narkotika. dari rokok dan narkotika ini. Rokok itu ada dalam pikirannya. Dan rokok. Boleh. Jadi ada 9 ya. Dari peraturan ini kita turunkan ke keyakinan kelas berupa kalimat positif dapat datang tepat waktu, menggunakan seragam
aturan, karena ini mungkin ketidaktahuan atau informasi tidak sampai atau bajunya masih kotor, tidak tahu ya. Atau baru pagi tadi dicuci ya. Kita positif thinking. Ya kan? Menjaga pertemanan tidak kelahi, kemudian tidak membuli, menjaga narkotika dan rokok, berkata sopan santun pada guru, pada siapapun, ya. Jaga perintah agama, sholat, bersinar, berdoa, kalau pelajaran, akhir pelajaran, buang sampah pada tempatnya, mengikuti pelajaran dengan baik, menggunakan teknologi dengan bijak. Oke, dari keyakinan kelas ini kita coba ambil nilai-nilai positif atau nilai kebajikannya apa. Misalnya saya contohkan, kalau menjalankan ibadah perintah agama ini, nilai kebajikannya adalah kebajikan. Kita ambil yang tentang religi dulu ya. Menjalankan agama, nilai kebajikannya adalah religius. Oke. Ya, datang tepat waktu ini disiplin. Iya kan? Disiplin. Ada nggak yang sama? Datang tepat waktu disiplin. Datang tepat waktu disiplin. Tata sopan buat disiplin dan tanggung jawab ini. Disiplin juga berarti masuknya juga tanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian menggunakan teknologi ini. Baik. Tanggung jawab juga ya. Kan kita menggunakan HP itu ada tanggung jawab. Jangan gunakan HP itu untuk hal-hal yang negatif. Sama pada tempatnya berarti nilainya apa? Kebersihan ya. Kebersihan. Ada lagi yang belum berkata sopan berarti nilai kebajikannya sopan. Sopan santun. Oke. Kemudian menjauh narkoba berarti kesehatan ya? Iya. Sehat. Jauh menjaga pertemanan. Harmonis. Apa ya? Menjaga pertemanan kira-kira nilai kebajikannya apa? Nilai baik. Harmonis. Harmonis itu tidak hanya keluarga, kerukunan. Oke, ini ada 7 nilai kebajikan. Ada religius, disiplin, tanggung jawab, kebersihan, sopan santun, sehat, kerukunan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang baru saja kita merumuskannya, dan ini adalah kesepakatan kita. Maka kita harus bertanggung jawab juga terhadap apa yang sudah kita rumuskan, dan kita harus menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Oke, sepakat semuanya? Karena ini yang merumuskan kita semua, dan kita harus bertanggung jawab dan mencoba untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih anak-anak kelas 94 sudah menyepakati keyakinan kelas, kemudian merumuskan nilai kebajikan yang tersirat atau yang ada dalam keyakinan kelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata yang kedua dalam modul 1.4 yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan konsep-konsep budaya positif melalui kegiatan diseminasi. Peserta diseminasi yaitu kepala sekolah dan guru SMP Negeri 1 Rupat. Pelaksanaan pada tanggal 27 Juli tahun 2023, tempatnya di SMP Negeri 1 Rupat.
Berikut ini dokumentasi aksi nyata yang kedua pada modul 1.4, yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan konsep-konsep budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan SMP Negeri 1 Rupat, untuk kepala sekolah dan ibu bakti yang bersama kita muliakan, kemudian Bapak Ibu majelis guru, staf tata usaha SMP Negeri 1 Rupat yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan menerima ilmu yang akan disampaikan oleh CGP dari SMP 1 Rupat. Yang pertama yaitu Pak Wawan, yang Ibu Watini juga sudah lulus namun masih menunggu. Maka ini ada satu hal yang akan disampaikan kepada kita bersama, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah ini SMP Negeri 1 Rupat. Maka dengan demikian ada hal beberapa acara yang kita lalui. Yang pertama adalah arahan dan sambutan dari SMP Negeri 1 Rupat, dan kemudian nanti baru penyampaian materi dari CGP kita Pak Wawan Pujianto. Mari kita ikuti ini dengan baik. Kita mulai dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Pimpinan Pak Samsul Akmal SPD kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Mutiara. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita semua. Selanjutnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita ucapkan mendapat sampaian dunia dan nanti. Pada pagi ini mungkin kita akan mendengarkan paparan dari calon guru penggerak kita angkatan 8, yaitu Pak Wawan Pujianto, yang akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Sedikit menyinggung hal tersebut. Mungkin budaya positif di sekolah itu tindakan kita terbentuk guna untuk meningkatkan kualitas dan ketaatan anak-anak kita terhadap disiplin sekolah. Disiplin itu mungkin tidak bisa kita bangun secara instan mungkin ya. Disiplin itu mungkin kita bangun secara perlahan-lahan, sebab tidak mungkin sesuatu hal yang buruk itu bisa berubah dengan cepat menjadi kebaikan. Ya, contohnya seorang perokok gitu ya. Untuk berubah menjadi perokok, mungkin mereka tidak langsung secara spontan untuk berhenti merokok, tapi secara asal-asal diperingati terus, maka terjadilah hal tersebut. Demikian juga dengan disiplin yang akan disampaikan oleh Pak Wawan. Tapi bagaimanapun apapun yang dipaparkan Pak Wawan itu adalah sebagai materi yang dipaparkan itu adalah buat kepentingan kita bersama, bagaimana cara kita nantinya untuk menerapkan kedisiplinan di sekolah ini. Nanti dengan paparan itu mudah-mudahan kita dapat mencoba trik-trik apa yang dilakukan oleh Pak Wawan dalam hal ini. Itu aja penyampaian dari saya. Mudah-mudahan kedepannya bukan hanya Pak Wawan yang duduk di depan kita ini untuk menyampaikan, tapi ada lagi gelombang-gelombang guru-guru lain yang dapat untuk memaparkan di depan. Bapak Ibu, saya tidak menghambat Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu raih. Yang penting Bapak Ibu mau, itu tujuannya. Jangan takut, yang penting kemauan yang Bapak Ibu saya mau. Besok mungkin Ibu Watini mungkin Bu ya. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Kemudian ibu-ibu yang lainnya yang muda-muda juga. CGP ini tidak tergantung kepada pegawai Pak Wawan ya. Honor juga bisa. Bapak Ibu silakan. Yang mau silakan menunjukkan diri. Kemarin saya udah membuka partisipasi Bapak Ibu untuk gelombang 10, tapi nampaknya nol. Tapi nampaknya lama, kalau saya nanti marah-marah pulang nanti gak enak. Itu aja Bapak Ibu yang saya hormati sekalian. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin Pak Wawan
barangkali singkat waktu hanya 30 menit, saya pun singkat waktu juga. Bagian dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kedepannya berharap banyak lagi JGP kita muncul di sekolah ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung saja kepada Pak Wawan untuk menyampaikan beberapa hal yang dimaksud dengan diseminasi budaya positif di sekolah ini. Kepada Pak Wawan dengan segala hormat kita persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang disediakan untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Rupat yang kami hormati, Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, rekan sejawat, Guru SMP Negeri 1 Rupat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini, di ruangan majelis guru ini dalam kegiatan yaitu diseminasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya salawat berkah salam mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat yang berkiamat. Bapak pimpinan SMP Negeri 1 Rupat, saya pribadi sebagai calon guru penggerak angkatan 8 di sekolah ini ada Bu Watini yang sudah lulus juga di angkatan 8, namun tinggal menunggu jadwal untuk kegiatan PGB-nya, pendidikan guru penggeraknya, tinggal menunggu jadwal. Kemudian harapan saya banyak kawan-kawan untuk mengikuti kegiatan atau program guru penggerak dengan syarat sudah memenuhi masa kerja minimal 5 tahun, sudah terdaftar di Dabodi. Tidak harus PNS, tapi honor PNS bisa mendaftar dengan syarat minimal 5 tahun terdaftar di Dabodi. Saya mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang diberikan kepada saya, kelonggaran waktu kepada saya untuk mengikuti menyelesaikan tugas-tugas saya dalam mengikuti program guru penggerak angkatan 8. Saya berusaha untuk bagaimana memanage waktu agar kegiatan pendidikan guru penggerak tidak mengganggu kegiatan atau jadwal mengajar saya atau tugas wajib saya. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih juga atas kehadirannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan mendapatkan imbalan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah kegiatan ini tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Dalam kegiatan program guru penggerak ada 3 modul. Salah satu modul yang sudah saya ikuti di modul 1 itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian visi guru penggerak, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang keempat yaitu tentang budaya positif. Bagaimana kita sebagai guru bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin selama ini kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya mendisiplinkan siswa itu, apakah cara yang kita lakukan ini sudah menunjukkan budaya positif di sekolah? Untuk itu mari kita simak bersama-sama apakah yang sudah pernah kita laksanakan ini merupakan penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum, salam bahagia bagi Bapak Ibu guru semua. Salam dan bahagia ini jargon bagi kami, karena hakikatnya mendidik adalah menuntun secara moderat untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan dan kebahagiaan. Jadi tujuan pendidikan itu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menciptakan budaya positif melalui beberapa cara, diantaranya dengan disiplin positif, dengan menerapkan nilai kebajikan universal. Kemudian kita harus mengetahui teori motivasi,
hukuman dan restitusi itu apa, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Baik Bapak Ibu, yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin positif yaitu bagaimana cara seseorang mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Artinya disiplin positif ini disiplin yang muncul dari motivasi intrinsik. Bagaimana caranya kita agar anak itu disiplin tapi muncul dari kesadaran mereka. Mungkin kita sering melakukan memberikan hukuman, penghargaan itu kalau dalam teori yang disampaikan dalam modul ini, memberikan hukuman itu ya memang mendisiplinkan, tapi itu tidak akan memunculkan motivasi intrinsik siswa. Artinya mereka disiplin tapi dengan terpaksa, tidak dari kesadaran dirinya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, tentang nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai universal itu tidak terbatas oleh ruang waktu, bersifat umum dimanapun nilai itu bisa diakui. Misalnya bersih, nilai kebersihan, kebajikan universal itu dimanapun pasti mengakui bahwa itu adalah nilai yang baik. Disiplin itu dimanapun tanpa terbatas oleh suku, bangsa, agama, dan budaya. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini sekarang sedang digaungkan bagaimana sekolah agar menerapkan pembelajaran yang mengarah pada penerapan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi, ada dari profil pelajar Pancasila, dari IPO, 9 pilar karakter dan sebagainya sampai poin 6. Ini saya contohkan nilai universalnya dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini salah satunya melalui program P5 itu. Sebenarnya P5 itu orientasi kita bukan kepada produknya ya Bapak Ibu, itu perlu kita pahami. Tapi P5 itu lebih mengarah bagaimana kita produknya hasilnya adalah perubahan karakter itu. Yang kita nilai sebenarnya karakternya itu, bukan hasil akhirnya. Kalau kita menghasilkan, oh ini bagus produknya, berarti kita orientasinya pada produk. Tapi P5 itu yang kita harapkan adalah bagaimana prosesnya dan nilai-nilai atau karakter yang muncul dari kegiatan atau program P5. Kemudian selanjutnya nilai kebajikan dari 9 pilar karakter ada 9: cinta Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu harapannya kita terapkan di sekolah dan diharapkan murid bisa menyadari tentang nilai-nilai kebajikan itu dan bisa menerapkan dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan di sekolah. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Dalam teorinya ada 3 motivasi perilaku manusia nih Bapak Ibu. Yang pertama, orang itu melakukan tindakan, misalnya anak melakukan tindakan melanggar peraturan itu di latar belakang oleh 3 motivasi perilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian kedua, mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ternyata orang melakukan sesuatu itu yang pertama menghindari hukuman. Ya, kita datang tepat waktu, motivasinya bisa jadi karena ingin menghindari hukuman, atau yang kedua ingin mendapatkan penghargaan. Mantap nih Pak Wan nih, jam 6 udah sampai sekolah misalnya. Kemudian yang ketiga, kesadaran dari diri. Yang pertama, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, itu motivasi dari luar, ekstrinsik. Tapi yang ketiga, mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya, itu motivasi intrinsik. Jadi kita disiplin itu harapannya
memang kesadaran dari kita, bukan motivasi dari luar, hukuman, menghindari hukuman atau mengharapkan sebuah penghargaan. Jadi kalau nilai ekstrinsik, kalau kita nggak dapat penghargaan, nggak dapat hukuman, maka tidak akan mentaati peraturan, kan begitu. Selanjutnya ini motivasi eksternal, yaitu terdiri dari yang pertama tadi, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan. Kemudian motivasi internal untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, ini kita sebagai guru, peran kita sebagai guru. Jika murid masih cenderung terhadap dorongan motivasi eksternal, maka guru harus berupaya bagaimana menumbuhkan motivasi internal. Karena harapan kita, anak itu akan tergerak sendiri dengan penuh kesadaran sendiri. Ada sampah tidak perlu disuruh, tapi itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Baik Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana kira-kira selama ini Bapak Ibu atau saya sendiri dalam melaksanakan tugas kita di sekolah, apakah memberikan hukuman pada siswa atau konsekuensi atau restitusi dalam menyelesaikan masalah? Baik, jawaban dari Bapak Ibu tadi ada yang menyampaikan hukuman. Ya, hukuman misalnya kan ini, anak datang jam 8, langsung saja disuruh kutip sampah. Tidak sesuai sebenarnya ya. Antara apa yang dilanggar dengan hukuman itu kadang tidak nyambung. Jaga sembung akhirnya tidak nyambung. Kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara kita dengan guru, dengan murid. Nanti nak, kalau kamu tidak hadir tepat waktu, maka kamu konsekuensinya ini. Ya, suatu saat misalnya siswa itu terlambat atau melanggar konsekuensi itu, jadi sudah mentaati atau menjalankan konsekuensi yang harus dilakukan. Kalau hukuman ini tiba-tiba saja kadang, bahkan kadang menyakitkan, tidak sesuai dengan kesalahannya. Terlambat suruh bersihkan WC, sebenarnya nggak sesuai dengan kalau dalam teori budaya positif ini. Kemudian restitusi. Kalau restitusi ini penyelesaian masalah melibatkan siswa untuk bertanggung jawab dan menyadari atas kesalahannya, kemudian mencari solusi bagaimana agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi melibatkan siswa untuk bertanggung jawab dan mencari solusinya. Kita tanyakan, kemarin saya membuat praktek itu, ditanyakan itu, kira-kira kamu sesuai tidak dengan keyakinan kamu? Tidak Pak. Nah, kalau tidak, bagaimana caranya agar kamu tidak mengulangi kesalahan sama, atau bagaimana cara kamu agar bertanggung jawab terhadap kesalahan kamu? Gitu. Jadi dia mencari solusinya, dia pikir, oh gini. Suatu saat dia akan teringat, oh iya, saya tadi sudah memberikan solusinya seperti ini. Baik, lanjut Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan. Menurut Al-Bikon dalam mengemukakan, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Ternyata penghargaan dan hukuman adalah cara yang mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi. Ada juga saya baca, ternyata ada statement dihukum dengan penghargaan. Kenapa? Karena dengan penghargaan kita misalnya memberikan hadiah, anak yang tidak menerima hadiah ini yang merasa terhukum, dirinya tidak bisa menerima penghargaan seperti orang lain. Bahkan terjadi kesenjangan antara yang mendapatkan dan yang tidak. Selama ini memang kita mengharap dengan memberikan penghargaan itu anak akan termotivasi. Ternyata dalam teori ini, ternyata penghargaan itu menghukum gitu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya menciptakan budaya positif melalui keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Guru memandu murid dalam menyusun keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Oke, selama ini kita mengenalnya peraturan sekolah. Aturan ya, aturan berarti kata perintah.
dilarang merokok, dilarang memakai sepatu les putih dan sebagainya. Itu kan masih kalimat-kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas dibuat menjadi kalimat positif. Dilarang buang sampah, jadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian nilai kebajikannya apa? Kebersihan. Kemudian tidak boleh terlambat, diganti datang tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Disiplin, seperti itu. Tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi nilai kebajikannya adalah menjalankan ibadah sholat tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Religius. Nah, seperti itu. Jadi keyakinan sekolah ini atau keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan murid. Murid yang mengusulkan, jadi tidak sepihak dari kita, tapi antara kita dengan murid bersama-sama untuk merumuskan keyakinan kelas. Kalau kita sebagai wali kelas, itu baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ternyata ada 5 kebutuhan dasarnya manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan. Jadi setiap tindakan pasti ada alasannya. Alasannya ada 5 ini. Mengapa anak itu meminta uang kepada kawannya? Kita harus melihat dulu. Jadi yang pertama, untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan bertahan hidup. Kalau nggak makan dia pingsan atau gimana gitu. Atau mereka itu berpuasa, jadi untuk memenuhi kebutuhan penguasaan. Atau mereka cabut untuk memenuhi kesenangan atau kebebasan. Karena mungkin di kelas itu jenuh. Strategi yang kita pelajaran yang kita terapkan itu saja. Ceramah dari A sampai Z sampai jam 3 jam 4 jam gitu. Mungkin anak jenuh. Itu makanya sering anak-anak itu izin ke toilet meskipun tidak ke toilet ke mana-mana. Jadi dia memenuhi kebutuhan dasar manusia, kebebasan atau kesenangan. Kemudian 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kira-kira kita sebagai guru selama ini kita laksanakan yang mana Bapak Ibu? Penghukum kan? Membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Mana Pak Kawasan? Penghukum ya. Kalau penghukum itu berarti tiba-tiba saja memberikan hukuman pada anak yang melanggar. Kalau membuat rasa bersalah itu dengan kata-kata, nah kamu sudah mengecewakan saya. Dia merasa kecewa. Membuat rasa, oh iya, jadi merasa dirinya itu salah. Kalau teman, ayolah, nah kerjakan. Atau dengan dinilai itu sebagai teman. Kalau pemantau itu kita seperti menjalankan tata tertib sekolah. Sudah ada aturannya, sudah ada sanksinya, kita hanya memantau pelaksanaan itu. Nah, kita sebagai pemantau. Selama ini mungkin kita dari poin 1 dan 4 ya, penghukum itu kadang tiba-tiba saja kita berikan hukuman. Atau pemantau. Aturannya apa nak? Kalau tidak datang tepat waktu, bersihkan halaman Pak. Nah, jadi pemantau ya. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Manajer berarti melibatkan siswa untuk bertanggung jawab dan mencari solusinya. Muncullah nanti motivasi intrinsik siswa. Jadi harapannya melalui modul ini, harapannya Bapak Ibu semuanya dalam posisi kontrol sebagai guru mengarah ke posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Manajer artinya adalah guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Masih ada Bapak Ibu? Nah, ini yang ke-8, segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Segitiga restitusi ini langkahnya menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Kemudian teori kontrolnya sesuai, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian semua perilaku memiliki alasan. Yang terakhir, kita semua memiliki motivasi internal. Bapak
yang perlu Bapak Ibu tanyakan mungkin tentang penerapan budaya positif. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sama-sama kita dengar tadi paparan dari Pak Wawan, ada yang sedikit mengganjali hati saya pribadi. Karena di sekolah kita selalu memberikan penghargaan ke siswa. Contohnya waktu perpisahan kita itu memberikan penghargaan loyalitas. Apakah ini menghancurkan apa istilahnya motivasi dari kawannya yang lain? Tapi sebelum kita memberikan penghargaan itu, kita sudah punya apa namanya konsekuensinya itu dari kelas 7. Kita katakan ke siswa, ke anak, silakan sekarang kamu kerja, kita kerja untuk sekolah kita. Atau apakah kita membersihkan sekolah atau segala macam. Ini dinilai oleh guru. Pas nanti kelas 9 kalian akan diberikan penghargaan. Nah, begitu yang kita biasanya laksanakan. Apakah ini termasuk dalam apa istilahnya sesuatu yang menghancurkan motivasi siswa? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sariatnya atas pertanyaannya. Apakah yang dilakukan sekolah memberikan penghargaan pada siswa itu termasuk menghancurkan motivasi siswa yang lain gitu ya? Ini dalam teorinya yang disampaikan oleh dalam modul ini dihukum oleh penghargaan. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Jadi yang dilakukan sekolah selama ini yaitu memberikan penghargaan pada siswa itu kalau menurut saya adalah menghukum. Kalau dalam teori ini ya, sesuai dengan teori yang saya baca, yang dilakukan sekolah sebenarnya itu akan menghukum siswa yang lain yang tidak mendapatkan hukuman, yang tidak mendapatkan penghargaan. Dan memang dari sisi lain itu akan memunculkan motivasi. Tapi ternyata dari sisi lain bagi siswa yang tidak mendapatkan itu adalah hukuman. Mungkin oleh orang tuanya bisa ditanya, kenapa kamu ini tidak mendapatkan ini? Atau kok yang itu dapat kok kamu nggak dapat, itu bagaimana? Itu mungkin yang merasa dihukum oleh penghargaan itu bagi yang tidak menerima. Jadi bagaimana caranya nanti biar anak-anak itu sama-sama tumbuh tapi tidak ada perasaan terhukum dengan diberikannya penghargaan oleh sekolah. Itu mungkin Bu, kalau tidak kurang puas dengan jawaban saya nanti kita coba diskusi lagi. Terima kasih. Setelah pemaparan tadi saya tengok ini ada penyampaian saya, Citra Lama diangkat kembali menjadi Persibaru. Kenapa saya bilang Citra Lama diangkat lagi menjadi Persibaru? Karena waktu saya jadi guru pertama di kelas itu, untuk buat peraturan kelas, bukan saya buat peraturan, tapi anak-anak sendiri yang buat peraturan. Kenapa anak-anak buat peraturan sendiri? Waktu saya ngajar, sekarang PS ngajarnya, karena saya akuntansi ngajar di PS waktu itu. Jadi saya masuk kelas, untuk bidang studi saya cuma membuat tiga kerangka disiplinan di dalam itu. Pertama, kedisiplinan, kemudian kebersihan, kemudian keamanan. Jadi tiga kerangka itu, anak sendiri yang menjabarkan apa yang diinginkan di kelas itu. Bukan kita yang ngikuti, kamu tidak boleh, ini tidak boleh. Jadi itu kan kesepakatan pribadi. Saya nuangkan ke anak, silakan kamu buat kesepakatan. Dia yang sendiri buat kesepakatan. Kalau kebersihan, anggaplah satu contoh mereka buat dilarang buang sampah di kelas.
Kalau dibuang sampah di kelas ada itu apanya? Sanksinya tersendiri. Mereka yang buat, bukan kita. Jadi karena mereka buat, mereka mentaati bersama-sama. Nggak perlu kita ikut action gitu. Sebab mereka nanti bersama, mereka maju bersama. Kalau mereka terjadi buat kesalahan, mereka mau hukum bersama-sama. Nggak perlu kita action hukum. Dan mereka menyadari tersendiri itu. Misalnya dalam kita lokal, kita buat satu peraturan sekolah misalnya, kira Pak Udin buang sampah, kita yang apakan Pak Udin bersama-sama. Sanksi Pak Udin kita yang tentukan. Bukan saya sebagai kepala sekolah menentukan, oh Pak Udin harus gini, enggak. Karena sanksi itu kita buat bersama-sama, gitu. Jadi saya teringat kembali, makanya saya catat tadi, saya catat kembali ke menengok ini, karena sebaiknya memang gitu, peraturan itu memang sebaiknya kalau kita membuat arogan kita sendiri kan gitu, nanti kita menyelesaikannya, nanti anak-anak itu ada yang tidak setuju dengan penyelesaiannya yang kita buat. Tapi kalau mereka yang membuat disetujui bersama, jadi mereka sepakatan bersama, gitu kan menurut saya. Mohon terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akmal sudah memberikan penekanan bahwa kita dalam buat peraturan kelas atau keyakinan kelas memang harus melibatkan siswa agar tidak seolah-olah itu satu arah dari kita tidak. Berarti kita, kalau kita sendiri masih mengedepankan ego, tapi dengan sama-sama kesempatan bersama, maka anak itu akan bisa lebih menerima. Oh gitu, itu dulu kita merumuskannya sama-sama. Jadi dengan demikian harapannya siswa akan lebih sadar atau muncul motivasi intrinsik mereka untuk sama-sama mentaati peraturan. Baik Bapak Ibu, kemarin ada tugas saya penerapan segitiga restitusi dengan murid, ini diupload di YouTube kemudian dikirim. Jadi tugasnya itu hampir dalam 2 minggu satu modul itu, misalnya modul 1 ke 4 itu tugasnya berkelanjutan, mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian memberikan demonstrasi kontekstual dan sebagainya, terakhir aksi nyata seperti saat ini. Ini tugas yang mengenai demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi dengan murid sekolah. Ini saya coba praktekkan kemarin Bapak Ibu, silakan untuk menyimak videonya. Nanti dilihatkan sudah bagi-bagi hasil aja. Kenapa kamu ini? Kalau bang batunya keluar, nanti ada namain kamu. Kenapa? Kalau itu nanti buat aja. Ambil kata ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya sadar kalau perbuatan saya tadi tidak sesuai keyakinan sekolah dan juga merugikan orang lain. Jadi perbuatan yang kamu lakukan tadi tidak sesuai dengan keyakinan sekolah dan prinsip kamu yang mana? Tidak sesuai dengan keyakinan, menghargai orang lain dan bersikap santun Pak. Saya harusnya lebih menghargai orang lain dan bersikap santun. Mungkin pagi itu saya terlalu emosi karena saya sudah lapar dan Farhan menolak membagi uang dengan saya, jadi saya tidak menunjukkan sikap itu. Seharusnya saya memintanya dengan santun. Kalaupun dia tidak memberi uang untuk saya juga harus menghargainya karena mungkin dia juga belum sarapan dan apa seperti yang saya rasakan. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain dan sifat santun itu penting bagi kamu? Yakin sekali Pak. Mantap, Bapak setuju sekali. Kita harus saling menghargai dan santun kepada siapapun. Apakah kamu ingin jadi orang yang menghargai orang lain dan santun pada orang lain? Ingin sekali Pak. Saya ingin menjadi orang yang dapat menghargai dan santun kepada siapapun, khususnya di lingkungan sekolah kita ini Pak. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, berpikir lebih matang dahulu sebelum bertindak. Syukurlah kalau begitu. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki permasalahan kamu ini? Bersedia Pak. Kalau kamu bersedia memperbaiki masalah ini, berarti kamu akan menjadi orang seperti apa? Menjadi orang bertanggung jawab, menghargai orang lain dan santun. Begitu ya Pak? Iya. Bagaimana rasanya kamu menjadi orang seperti itu? Senang Pak.
menjadi orang yang bertanggung jawab, menghargai orang lain, santun kepada teman, dan pada siapapun pasti nanti akan banyak teman, Pak. Kalau begitu, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf secara langsung kepada Farhan dan tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Saya akan lebih berhati-hati dalam bertindak, berusaha menjadi orang yang menghargai dan santun kepada orang lain. Baik, kalau begitu segera lakukan itu. Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Bapak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Diana. Ini kasus kedua itu sama juga tentang pelanggaran siswa. Namun ini yang kedua tentang siswa yang terlambat dan langkah-langkahnya sama. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian sampai yang terakhir dan menanyakan keyakinan tadi. Langkahnya sama. Tergantung kesalahannya apa. Baru pertanyaan kita sesuaikan dengan kesalahan tersebut. Baik Bapak Ibu, karena mungkin waktunya sudah cukup panjang tadi saya jelaskan dan juga tanya jawab, lanjutkan dengan pemutaran video tentang demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada Bapak Kepala Sekolah sudah berkenan untuk membersamai kami kegiatan ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu telah berpartisipasi. Semoga kita semua dapat menciptakan budaya positif di sekolah agar pembelajaran kita lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita semua yang telah dapat mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Wawan Pujianto SPD, yaitu budaya positif di sekolah, dan ini bagi kita adalah untuk membuka dan kira-kira apa yang akan kita buat untuk anak kita dan sebagai apa kita di sekolah ini, dan itu bagi saya pribadi sudah ada gambaran apa yang akan kita buat. Tentu kita semua insya Allah seperti itu, dan kita terima kasih banyak kepada Pak Wawan yang telah mengajak kita semua untuk berbudaya positif di sekolah. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Kalau ada silap dan salah dalam acara ini, sedikit kita maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi aksi nyata pada modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.